Makanya syair Arab, syu'ara Arab, penyair Arab mengatakan ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tadririyahu bima la tastahisufun. Tidak semua yang ada di dunia ini bisa kita cerna dengan akal kita. Kenapa? Karena kapal berlayar tidak dengan alunan samudra, melainkan dengan angin yang menghembus. Depan. Kantongin. Ya jelingin men. Ah terdekat lagi. Tadi lo ngadep. Kacamata juga yang kantong ini. Ini kacamata anu ya. Oke, baik para alumni dan santri Al-Jadi. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari adik-adik kita dengan tema Marlena. Kalau sekarang temanya adalah Sakira. Jadi ini adalah generasi-generasi Al-Jadi yang nantinya akan melanjutkan estafet alumni-alumni para pengurus Iksal ataupun anggota Iksal. Ini mah kagak main, anak main.
hadirin alumni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagai pemanis untuk pra-acara reuni akbar dan silatnas silaturahmi nasional santri dan alumni Al-Jali, Ikatan Kerabat Santri dan Alumni Al-Jali yang pertama yang bertempat pada 12 Juli 2022 dan bertepatan pada tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Dan pada pukul 15.00 ini mari kita buka acara reuni akbar dan silatnas silaturahmi nasional santri dan alumni Al-Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali yang terhormat Kiai Ahmad Khalili Marzuki alladzi idza sami'na wa ata'na, dan yang saya hormati Pembina Ikatan Kerabat Santri dan Alumni Al-Jali Lora Ahmad Amrullah alladzi idza sami'na wa ata'na, dan seluruh jajaran pengurus Ikatan Kerabat Santri dan Alumni Al-Jali se-Indonesia yang saya pribadi tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Yang pertama, tidak ada kata lain selain ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama bertemu bermuajah di acara yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, tidak ada kata lain yang harus kita hembuskan dengan lantunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena berkat syafaat dari Nabi Muhammad SAW kita bisa mengenal indahnya kehidupan dan dunia pada saat ini, apalagi di lingkaran bumi Al-Jali. Dan untuk acara kali ini, yaitu acara seremonial ataupun pra-acara Iksal Ikatan Kerabat Santri Alumni Al-Jali, reuni akbar dan silatnas silaturahmi nasional santri dan alumni Al-Jali yang pertama. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Pinter Eko Iman. Acara yang kedua yaitu sambutan atau sekepur sirih dari ketua yayasan, dan yang ketiga yaitu peresmian atau pembukaan reuni akbar dan silatnas yang pertama, dan yang keempat yaitu rekomendasi ataupun sarasehan dari panitia atau pengurus pusat Iksal, dan yang kelima yaitu pesan kesan daripada alumni seluruh Indonesia, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita mulai acara ini dengan acara pembukaan yang akan disampaikan oleh Pinter Eko Iman. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihatu liridha'illahi ta'ala ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa sahabati Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa
رشيد الحسن وسن الحسين وخالد وهو حسين وأسه ولم على ابن الكوكبين وهابين وأبينا سيد عدم وأمنا سارد الحواء وما تناسنا بينهما إلى يوم الدين ثم الذي أشعب القوة جلني ثم الذي شيخنا خالد بن عبد اللطيف ثم الذي خدي أسلامي ثم الذي kurang ke depan. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الراحمين. بسم الله لنا لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan adanya doa pembuka acara demi acara bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Yayasan kepada beliau Kiai Ahmad Khalili Marzuki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sini. Kurang nyaring, kalau nyaring itu akin ada bisa Allah sebanyak tengah moga-moga Amin. sarung Gusti Allah paring anak jalan sehingga tengah lunas amin Allahumma. Setepak susah ruwet moga-moga dengan rabu napan jenengan dekat into ruwet sarung Gusti Allah pak enang amin Allahumma. Setepak banyak pikiran setepak songkan pada sesongkan jebon di buru kayak cetak kayak tengah moga-moga kalaban barokana reuni akbar kak dinto sarang silat nas sedejah penyakit-penyakit epon yang kak sarang Gusti Allah amin Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ridwan yuhibbul ridha. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك صلاة وسلم في لطف وعافية وسلامة وبرور المرام وعلى آله وصحبه وسلم. القائل في كتابه الحديث من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. أما بعد sebatan kaulah amul jaaki pembina ikatan kerabat santri dan alumni Al-Jali Al-Mukarram Lora Ahmad Amrullah bin Kiai Fathul Qarib atalallahu fis siha wal baraka wal manfa'ah
amin Allahumma. Sepetan kaulah amul jaki pintarah qaiman, sepetan kaulah amul jaki ketua umum Ustadz Mas'ud SPDI, sepetan kaulah amul jaki Sekjen Iksal Bapak Sahrul Anam sarjana sosial, matta'anallah bituli wa husni adabi wa lutfi, amin Allahumma. Sepetan kaulah amul jaki setaja alumni sehadir saat semangkin, moga-moga dalam lindungan benawan Allah subhanahu wa ta'ala setaja perjuangan panjenengan keangkui hadir dan di tempat, moga-moga dalam lindungan dan pertolongan Allah, amin Allahumma, amin Allahumma. Sepertama ngereng amujiban asokor da adunan epan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa saat semangken merupakan salah satu sejarah di dalam perjuangan, di dalam perjalanan Al-Jali. Engki kadintok melakukan reuni akbar sarang silaturahmi nasional. Sejarah ini akan menjadi salah satu buku di dalam memori perjalanan Al-Jali yang sampai kapanpun tidak akan terlupakan. Moga-moga sejarah kadintok sarang muassis Al-Jali, sarang pendiri Al-Jali itu akhirnya ila yaumil qiyamah, amin Allahumma. Prabu semul jadi Allah subhanahu wa ta'ala saat timin kurang lebih 1935 Syekhuna Syekh Nurul Jali meninggalkan gulasaran ajunan sedaja. Artepan katipan apa? Pendidikan Al-Jali kadito sudah berada dan sudah tegak sebelum Indonesia merdeka. Hidup Iksal, hidup kadintok Syekh Nurul Jali. Kita tarik ke atas engki kadintok puduk miarsa, puduk miarsa kadintok kobrah makdoranah malai pada oning nikah bada elompel. Kita tarik ke atas engki kadintok puduk sasi. Puduk sasi kadintok merupakan cicit dari Sunan Cendana, salah satu ulama yang bisa melahirkan seluruh pondok-pondok pesantren seluruh Madura, secara khusus, secara global, insya Allah seluruh Indonesia. Artepon sanat keturunan keluarga besar Al-Jali kadintok kuat secara indanas, insya Allah secara Allah indallah insya Allah kuat, amin Allahumma, amin. Nomor 2 sanad keilmuan. Kita lihat reng sepotan gula Allah yarham Kiai Ahmad Marzuki apuruh dak kemunir, apuruh dak mancengan, apuruh dak sampang setejen kalintok sempalan-sempalan apuruh dak Syekhona Khalil. Syekhona Khalil kalintok bisa melahirkan ulama-ulama besar senusantara. Syekhona Khalil kadito berguru ke Mekah, Makkahul Mukarramah, berguru ke Sidogiri, berguru ke Cangaan, kadito bersanad bersambung sampai Nabiuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa hudilah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akur dak malaikat Jibril, Rasulullah akur dak malaikat Jibril, malaikat Jibril akur dak Gusti Allah, Gusti Allah. Artenah kenapa kadito bukan sebentuk proklamasi, bukan sebentuk pamer punten, bahwa insya Allah Al-Jali akan berdiri tegak dan kuat ila yaumil qiyamah, amin Allahumma. Insya Allah setaja sehadir, setaja alumni-alumni dimanapun anda berada,
kadinto insyaallah bersama-sama dengan para muassis Al-Jadi eswar keepon Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Para Bu semul jadi Allah Subhanahu wa taala, bahwa reuni akbar ini adalah salah satu momentum, salah satu sejarah besar dalam mengumpul panjenengan sedaya. Kaangkui panapa tretan, Pak kaangkui panapa kerabat, kaangkui nyampung sanat keilmuan, kaangkui ngeces ilmu kula sareng ajunan sedaya. Yang pertama kali tok bade sepat trena kare 5 menit, bade trena kare 5% karena hadir kadinto insyaallah sedaya baterai kadinto akan berisi sedaya muassis kadinto hadir sedaya. Kiai Nurul Huda, Kiai Fadhul Qarib, Kiai Ahmad Marzuki, Kiai Marus Soleh, Fuduk Wiarsah, terus Syekh Nurul Jali, Fuduk Sasi sedaya kadinto hadir di tengah-tengah dan kaula sedaya. Kaangkui panapa menyaksikan dengan hati gembira kadinto bahwa panjenengan sedaya kadinto tidak pernah melepaskan, tidak pernah melupakan Al-Jadi sampai kiamat. Amin Allahumma. Siapapun kalian, apapun profesi sampean, walaupun tukang becak, di hati sedaya muassis Al-Jadi, sedaya penerus Al-Jadi, panjenengan sampai kiamat kadinto tetep yakonah santri Al-Jadi. Tepuk tangan dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Selamat datang dari sedaya para alumni kadinto, berada dari Jawa Tengah, berada dari Jakarta, berada dari Surabaya, berada saya dari Bali, sedaya kadinto along polong kaangkui menyaksikan reuni akbar. Panapa reuni kadinto long mau polong kula sarang panjenengan, lepas kenang selambat kula sarang panjenengan kadinto duduk di bangku Al-Jadi. Tek boleh panjenengan kan kula kadinto termasuk alumni Al-Jadi, kan kula ngakona alumni Al-Jadi. Contoh, Allah yarham Kiai Fadhul Qarib, Allah yarham Kiai Nurul Huda, walaupun secara nasab dan boleh kadinto aling, tapi edem ate dan boleh kadinto beliau kadinto guru dan kula sampai kiamat. Amin Allahumma amin. Ngereng adunga dajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Muga manter kadinto 10 tahun yang akan datang, alumni Al-Jadi akan menjadi alumni sesukses dalam urus saat kau muka-muka setiap pengusaha yang sukses, yang merintih di dalam pemerintahan, dan amin muka-muka sedaya sukses. Saya di bidang pertanian muka-muka sukses, di bidang pendidikan sedaya muka-muka sukses. Tidak ada halangan dan rintangan. Doa kami akan menyertai panjenengan sedaya. Setiap waktu, setiap hari kami akan terus mendoakan panjenengan. Tak bisa borot, dan pula sarang panjenengan kadinto sukses. Pas pada malaikat entar semangken kadinto menili. Tak bisa borot maserah antara panjenengan sukses antara santri Al-Jadi. Kula wallahi kadinto mora panjenengan selebih sukses ya junai per Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ya Allah, dan kula pemiskin dan apa, tapi santri Al-Jadi pesoki haki Allah, tapi sebisa bantu perjuangan agama Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Muka-muka sedaya sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala paringanah kelancaran sedaya hajat-hajat panjenengan, sedaya keinginan panjenengan, sedaya cita-citana sareng Gusti Allah paringan kempang. Amin Allahumma. Tak ada kemelaratan sama sekali. Insyaallah doa pun para muassis Al-Jadi yang mendirikan Al-Jadi kadito akan terus berdoa keangkui kesuksesan panjenengan sedaya.
para bu saya menjadi Allah Subhanahu wa taala dan kula saat semakin merasa bergembira atas rabuna panjenengan dan kula bunga saat semakin kadito bahwa Al-Jali saat semakin kadito telah melakukan pemekaran wilayah, pemekaran sayap, bahwa Al-Jali kadito terus lestari dan terbudaya hatta yaumal qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Setelah akhir panjenengan sahadir kadito sepora terangung-angung saya hadir ampun tercocok kadito nikah saya hadir kadito ampun etaker emikter sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun panitia kadito merancang dengan sejuta rancangan, tetapi sareng Gusti Allah kadito ampun ketika dito tapi insya Allah kadito hadir panjenengan akan menjadi salah satu kekuatan, akan menjadi salah satu ruh di dalam kekuatan Al-Jali. Amin Allahumma amin. Muka-muka sedaya paringan sukses, muka-muka sedaya paringan kemuliaan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para bu semulyati Allah Subhanahu wa taala sekali tok sekader nyon sepora saya tidak berdasepon mungkin pada torator pada sarana seorang terjuga muka selerana dan pemangkina adunan sedaya dan kula atas nama keluarga besar Al-Jali nyon sepora saya tidak berdasepon ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga dengan adanya sambutan atau prakata dari Ketua Yayasan Iksal semakin maju, Al-Jali semakin maju. Dan acara selanjutnya yaitu peresmian reuni akbar dan silaturahmi nasional santri dan alumni pertama, dan akan dipandu atau yang akan dipimpin langsung oleh pembina Iksal yang terhormat Lora Ahmad Amrullah, dan untuk mendampingi yaitu pengurus pusat Iksal dan pengurus Korda se-nasional atau Indonesia. Kepada pengurus pusat Iksal untuk mendampingi pembina Iksal yang terhormat Lora Ahmad Amrullah, dan kepada pengurus Korda ataupun Korcap se-Indonesia dimohon untuk mendampingi pembina Iksal. Kepada beliau kami persilakan. Untuk pengurus Iksal yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya. Dan untuk Korda ataupun Korcam hanya ketua saja. Monggo untuk Korda dan Korcam se-Indonesia dimohon untuk mendampingi Lora Ahmad Amrullah. Dan kepada ketua panitia juga dimohon untuk mendampingi. Monggo Korda Jawa Tengah, Korcap Semarang, Korda DKI Jakarta, Korcap Jakarta, Korda Surabaya, Korda Yogyakarta, Korda Sampang dan seluruhnya yang hadir pada kesempatan kali ini dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Dan untuk petugas kita dimohon untuk ke depan. Ralingan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh alumni Senusantara, dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, reuni akbar dan silatnas pertama Ikatan Kerabat Alumni Al-Jali akan dibuka dengan pemotongan pita. Namun sebelum memotong pita, perlu diketahui bahwa dengan adanya reuni Kak Dentoh menunjukkan bahwa alumni Kak Dentoh peduli terhadap organisasi, terhadap yayasan, dan terhadap para muassis Al-Jali. Ngireng, saksikanlah, Anda semua menjadi saksi bahwa kali ini reuni akbar dan silatnas akan dibuka. Dan dimohon kepada pembina Islam untuk memotong pita peresmian reuni akbar dan silatnas pertama. Kepada beliau kami persilakan, didampingi oleh Ketua Pusat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada pengurus untuk foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih kami sampaikan. Itulah tadi acara peresmian atau pembukaan reuni akbar pertama dan silaturahmi nasional santri dan alumni Al-Jali. Kepada beliau kami persilakan. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu sarasehan atau musyawarah bersama Ikatan Santri dan Alumni Al-Jali se-Nusantara. Kepada pengurus pusat dimohon untuk mengkoordinir, dan untuk para peserta alumni monggo kalau ingin berkopi ria kita beri waktu sejenak. Cek 1 2.
Cek, low, tes, motor. Cek, low. Cek, low, kedua. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara inti ataupun sarasehan reuni akbar dan silatnas nasional santri dan alumni Al-Jadi telah dibuka oleh Lora Abdullah. Maka mulailah acara dialog interaktif ini untuk menunjang untuk Al-Jadi ke depan. Dan bagi para alumni ataupun korda jenjang atau angkatan berapapun boleh memberikan autokritik, saran ataupun berbagai hal yang ingin disampaikan sehingga Al-Jadi ke depan ini seperti apa. Karena tanpa alumni Al-Jadi tidak ada apa-apanya. Dan kepada baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh alumni yang telah hadir pada sore kali ini, sesuai dengan agenda yang sudah panitia share di grup pengurus IKSAL ataupun anggota IKSAL, bahwasannya agenda siang ini adalah agenda seresehan atau dialog interaktif kepada seluruh alumni yang hadir kepada seluruh alumni yang hadir saat ini, sehingga para alumni mempunyai ruang untuk berdiskusi bagaimana IKSAL ke depan. Pertama itu, yang kedua bagaimana nantinya kita merumuskan bersama terkait masalah alumni, karena IKSAL saat ini hanya baru lahir 2 tahun yang lalu. Jadi IKSAL ini perlu yang namanya masukan-masukan dari para sesepuh dan para alumni-alumni yang ada di bawah Yayasan Taman Pendidikan Al-Jadi. Makanya pengurus IKSAL Pusat berinisiatif untuk mengadakan reuni akbar ini guna untuk mempersatukan persepsi antar generasi, mulai generasi yang paling sepuh sampai generasi yang paling muda, untuk merumuskan IKSAL ke depannya bagaimana dan kita harus bagaimana, sehingga pengurus IKSAL nantinya akan mudah untuk berkoordinasi dengan para alumni-alumni yang ada di beberapa wilayah. Sebelum masuk pada seresehan atau dialog, Ketua Umum nantinya akan memberikan wawasan terkait sejarah berdirinya IKSAL, mulai dari pembentukan pengurus sampai dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengurus IKSAL. Kepada Ketua Umum Bapak Mas'ud SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua bola, assalamualaikum sekali lagi.
Mau kalau bacaan ketua tak mau pembalik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sesajen sangat terkaulah abul jaaki. Saya tak bisa nyebut situng persitung asmaipun, namun tak kurangi rasa hormat dan tak terkau lebih para hadirin seampun alaihi nengkak di tempat. Semua orang semakin berlibatkan dan boleh nyambut, karena nanti pada acara inti pada malam hari akan ada sambutan khusus. Maka untuk sekarang kami atas nama ketua hanya mengulas sedikit tentang sejarah berdirinya, tentang sejarah dibentuknya organisasi Iksal, Ikatan Kerabat Santri dan Alumni Al-Jadi. Apa-apa hingga lagi acara tak segoni. Lastari nikah langsung Iwi Pandu sareng Bapak Sekjen sareng Bapak Arif Abdullah selaku sesi acara. Dan boleh cuman situng ngak man pada tahun 2021 hi kula dipercaya ketua Iksal. Kenapa mak dipercaya? Karena kula sebenarnya Madura termasuk paling tua, beli yang paling pinter, yang paling tua, sehingga jangan hibur sehingga tua na Iksal neka todus ke kula. Sehingga sejarahnya pertama Ikatan Kerabat Santri Al-Jadi itu bukan namanya bukan Iksal, melainkan apa? Persatuan Alumni Santri Al-Jadi. Maka dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, maka organisasi pasti berevolusi dan disempurnakan menjadi organisasi Iksal. Ini dibentuk karena kita pamer. Polana jangan alumni banyak, bukan, melainkan tidak ada lain. Maksud dan tujuannya adalah nomor satu Engkigadinto membentuk wadah guna kita menjalin silaturahmi. Itu tujuan utama. Tapi setelah tujuan utama itu telah kita jalankan, maka ada rentetan tujuan yang insya Allah tidak akan pernah menyimpang dari apa yang diajarkan guru-guru kita terhadap kita semua. Itu adalah perjalanannya Iksal. Perjalanan dalam pembentukan sampai saat ini tidak segampang membalikkan telapak tangan, melainkan banyak hal rintangan, dan tentunya bukan hanya rintangan, melainkan suka duka semua kita lewati. Namun alhamdulillah sampai saat ini Iksal berjalan sehingga kita menyelenggarakan acara reuni akbar ini. Insya Allah akan berjalan dengan lancar sampai nanti di akhir acara di Adito saya malu mah. Maka dan kalau menghimbau di Jakarta sehadir gitu Jakarta sore le otabor Jakarta senior nyokona kalaban hormat untuk datang kembali nanti di acara inti Adito jam 19.00 sampai selesai. Mungkin itu saja sementara dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dan tidak tertata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas prakata dari Ketua Umum Iksal Pusat Madura, dan untuk kepada kerabat santri dan alumni mulai dari angkatan apapun, jadi mohon rekomendasi untuk Al-Jadi ke depan. Tapi perlu diingat bahwasannya dialog interaktif ini bukan adu argumentasi, tapi lebih ke musyawarah gimana caranya Al-Jadi ke depan tetap maju, Al-Jadi ke depan tetap berprestasi. Monggo kepada para korda ataupun para alumni dalam Ikatan Kerabat Santri
dipersilakan untuk memberikan rekomendasi kepada kami selaku pengurus, kami selaku pembantu Al-Jadi. Terima kasih. Monggo dari Korda Manado. Monggo. Apa dari perangkatan sepuh atau angkatan yang lebih muda ngireng? Selama ini Al-Jadi kelihatannya ya inilah Al-Jadi selalu stagnan dalam artian berjalan di tempat, tapi bukan itu yang terjadi. Para kerabat sakti Al-Jadi tetap berlayar, Al-Jadi tetap maju. Hanya saja kita perlu duduk bareng untuk memutuskan Al-Jadi ke depannya. Tanpa alumni, Al-Jadi tidak ada apa-apanya. Ngereng, Korda Jakarta ataupun Semarang ataupun dan lain sebagainya, apabila ada yang ingin disampaikan terkait dengan Al-Jadi ke depannya, dipersilakan. Korda Cilacap. Ya, untuk acara reuni akbar ini adalah acara yang mana acara ini adalah acara pertama kali yang diadakan oleh Yayasan Taman Pendidikan Al-Jadi atau IKSA, sehingga saya meminta kepada seluruh alumni agar nantinya ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama. Perlu disampaikan sebelum dialog interaktif ini dimulai atau disampaikan, ini adanya silat kelas ini harus membuahkan hasil, bukan hanya sekedar kumpul biasa, melainkan suatu unek-unek atau punya inisiatif. Ini harus disampaikan ke pusat. Kenapa? Nanti di pusat ini akan ditampung sehingga dijadikan sebuah program yang akan mendatang. Begitu. Intinya senika. Panjenengan agar dua ide, agar dua pemangki otak penempung sampai yakin sekarang ini. Namanya dialog interaktif. Nanti akan dicatat oleh sekjen pusat dan nantinya akan dijadikan sebuah program. Pertanyaan misalnya ngereng ya Toren, oh Iksal ini kan butuh korset misalnya, terus solusinya bagaimana untuk bisa akhirkan korset? Ayo itu urunan, nah kan senika. Contoh kecilnya lagi ngereng ya Toren, ini mana bukan yang dulu ya Toren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Pak, tata tertibnya mohon sebelum mengucapkan salam, perkenalkan diri. Nama saya dari Kasus. Assalamualaikum. Ya. Angkatan dan sebagainya. Oh, bisa. Lanjut. Sepakat Apa yang mau disampaikan? Pak Bordeni ini ngetes. Berarti Ini nama saya Mustaqim, angkatan 94. Angkatan 94 di Jowo Sekolah di negara. Obi ini kata Obi. Di sekolah. Kak Dito di Al-Jadi tak sampai lulus dan kelas 5 itu pun masih mandi, mandi ini kan duluan. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih mengabdi di
bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Jali mulai tahun 2002 sampai sekarang ini. Kaki saya masih menginjak dan tetap di tanah Al-Jali. Di sini alhamdulillah pada sore hari ini saya menyempatkan diri di Roni Akbar. Ternyata banyak teman-teman seangkatan dan juga kakak-kakak, alumni dan juga adik-adik yang sudah hadir pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang saya sampaikan tentang masalah dengan terbentuknya istilah Iksal, Ikatan Santri dan Kerabat Alumni Al-Jali. Maaf, saya tidak begitu aktif Iksal, namun saya selalu berpikir bagaimana Iksal ini ke depan sehingga mencapai sebuah tujuan muara yang begitu luas, sehingga Al-Jali ini nanti maju dan juga Al-Jali ini masih tetap kukuh walaupun begitu banyak hal-hal yang selalu ingin merubah Al-Jali ke depan yang menjadi negatif. Nah, pertama tujuan Iksal ini hanya menurut saya, mungkin ya tidak tahu dari teman-teman Iksal ini. Pertama adalah tali silaturahim, kata tadi yang sudah disampaikan oleh ketua yayasan. Intinya adalah menekas. Sudah beberapa tahun kita sudah di sini menimba ilmu, tapi setelah itu kita keluar, benang merah kita supaya lebih kuat kembali. Tidak ada tujuan lain. Tujuan lain itu nanti adalah mengikor sesuai dengan rancangan dan program yang sudah direncanakan oleh pengurus Iksal. Cak betulan agak gintoh nyambung boleh antara kita semua sarang guru sebenarnya Kak Gintoh. Terkadang badan cak kan setelah keluar dari Al-Jali lepas dari Al-Jali, tidak pernah merasa bahwa dirinya itu dulu ada di Al-Jali. Nah, sekarang ini ingin menjalin kembali benang merah kita lebih kuat. Kita sukses di luar, itu adalah jembatannya adalah lewat Al-Jali. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman rekan-rekan sekalian, bagian ibu-ibu, anak ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini, jangan salah maksud dan tujuan dengan perkumpulan Iksal pada siang hari ini. Nah, selain dari itu saya yang juga perlu dipahami tujuan Iksal yang lebih konkret itu maunya yang seperti apa. Saya masih belum begitu memahami tujuan Iksal ini yang lebih konkret. Ini tujuan seperti apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pamanda Ustadz Jumadi. Ya mungkin kebutuhan yang di sini apa yang diinginkan tanpa ada dukungan dari alumni Al-Jali ini tidak akan kuat. Mudah-mudahan dengan dukungan alumni Iksal sudah terbentuk 2 tahun yang lalu, Al-Jali ini tambah kuat dan juga tambah jaya. Yang paling penting yang kita jaga adalah kualitas dan kuantitas ini harus dipelihara. Jadi tujuan yang lebih konkret Iksal maunya itu seperti apa, dan juga nanti dari teman-teman saya pribadi memang tidak begitu aktif
Jadi mau ditanya lemari tujuan Ihsan juga kita tidak begitu memahami, walaupun ketua umumnya ini adalah senajan alim tinggi tujuan Ihsan, tapi beliau selalu berkomunikasi walaupun duduk berdua dan juga dengan ketua yayasan. Yang paling penting Ihsan ini sudah membangun sehingga bangunannya ini kokoh dan kuat, mulai dari borda-borda se-Indonesia. Itu dulu dari saya sebagai pembuka, hanya menyampaikan bahwa tujuan kita adalah tidak ada lain, hanya menjadi hubungan silaturahmi dan juga mempererat benang merah kita dengan guru-guru kita sebelum TikTok. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sebuah barokah dan manfaat sehingga apa yang kita lakukan nanti tambah sukses dan juga tambah jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu dari saya tidak begitu banyak, soalnya bulan ini buruk tuan rumah sampean Pak. Tapi bulan ini kalau boleh dengan gitu apa sih kebutuhan ini kan bulan laone ngemponan. Hanya sebagai apa kisah pembuka dulu biar yang lain-lainnya ini semangat sekali toh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musta'in angkatan 94 yang mungkin kira-kira saya masih umur 3 tahunan lah. 3 tahunan belum mengenal jadi, dan salah satu guru kami di madrasah ibtidaiyah dan sekarang menjadi madrasah diniyah ya. Terima kasih Pak Musta'in. Intinya Pak Musta'in ini memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam ikatan kerabat santri dan alumni Al-Jali. Dan selain itu Pak Musta'in ingin mempertanyakan kembali, bukan mempertanyakan ya, mempertegas kembali Iksal ini mau dibawa kemana atau tujuan konkret dari Iksal itu seperti apa. Dan mungkin kami tampung terlebih dahulu karena ada pertanyaan dari alumni sepuh juga. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya alumni angkatan 95. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama hormat kami terhadap Ketua Yayasan Pendidikan Al-Jali Kiai Kholi, yang terhormat beliau Ahli Karim Lora Amrullah Fatul Qorib selaku pembina Iksal dan seluruh jajaran pengurus Iksal, khususnya Ketua Iksal Saudara Hasan. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap muka yang Masya Allah majelis ini diridhoi Allah dan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Pertama yang kami sampaikan atau rekomendasi kepada Iksal atau Ikatan Kerabat Santri Al-Jali, terutama khususnya kepada pembina. Rekomendasinya ada mulai terbentuknya Iksal ini artinya masih gampang. Program-program kerjanya atau program jangka pendek atau jangka panjang apa
punya program apa untuk organisasi IKSAL ini. Gitu. Kalau bicara tentang maju, IKSAL tetap akan maju dengan jawaban menegakkan prinsip-prinsip berorganisasi. Pertama, kalau IKSAL menegakkan prinsip-prinsip berorganisasi, yaitu kolektif, loyalis, dan militan, insya Allah IKSAL maupun Yatapena Al-Jali yang telah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yatapena akan berjaya wilayah ini. Itu artinya apa? Kolektif, kalau semua pengurus baik di tingkatan yayasan Yatapena Al-Jali sampai terbentuknya sekarang IKSAL, artinya berjalan bareng, bekerja bareng, bergotong royong, insya Allah Yatapena Al-Jali akan berjaya. Itu yang pertama. Yang kedua, loyalis. Kalau sudah kita menunjukkan prinsip loyalitas terhadap organisasi, apalagi pendidikan Al-Jali, maka tidak ada istilahnya kecemburuan sosial, tidak ada istilahnya tumpang tindih tugas, tanggung jawab, baik IKSAL ataupun yayasan. Itu. Yang ketiga, kalau semua pengurus yang ada di Yatapena, apalagi di IKSAL, itu sudah terbentuk yang namanya militansi. Militan artinya bahwa merasa memiliki terhadap Al-Jali, itu semua akan muncul yang namanya kejayaan bagi Al-Jali. Itu rekomendasi pertama buat IKSAL. Yang kedua, rekomendasi buat Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali. Mohon maaf kepada beliau, buat Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali harus jelas kepengurusannya. Pertama, kepengurusan Yatapena Al-Jali mulai dari ketua sampai sekretaris, bendahara, dan ke anggota-anggotanya harus jelas. Artinya apa? Artinya adalah biar kita ini tertib beradministrasi. Itu penting. Kalau kita sudah tertib beradministrasi, struktur jelas, nanti tidak ada yang namanya, mohon maaf, salah menyalahkan. Itu. Kembali lagi tadi, kalau kita sudah menjunjung tinggi prinsip-prinsip berorganisasi, kalau kita sudah kolektif, sudah kerja bareng, ada apa-apa kita dipertemukan, dikonsolidasikan, insya Allah tidak akan menemukan jalan buntu, tapi akan menemukan solusi yang sejati. Itu rekomendasi buat Yatapena, Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali. Yang ketiga, yang saya ingin tahu adalah, atau rekomendasinya adalah mengenai tentang grafik pendidikan, mulai dari TK sampai Madin, MTS, MA, secara kualitas dan kuantitas. Artinya apa? Setiap tahunnya grafik pendidikan itu mengalami stagnan atau kemajuan. Itu adalah evaluasi besar bagi kita semua, juga alumni. Itu karena apa? Perjuangan Al-Mukarram almarhum Kiai Fathul Qorib luar biasa tentang pendidikan. Kita ini cuma menjalankan, tinggal menjalankan. Jangan, maaf kata, jangan dibikin ruang. Itu tinggal menjalankan. Itu.
maaf kata ya kalau nanti ada kata-kata saya, ini kan cuma analisis dari saya, bahwa saya ingin tahu grafik dari tahun ke tahun, mulai dari TK, Madi, MTS, MA sampai pondok pesantrennya, itu secara kualitas dan kuantitas bagaimana? Stagnankah? Menurunkah? Apakah kualitas? Juga berurusan dengan prestasi. Saya mohon jangan sampai kita membanggakan prestasi yang cuma kita raih 1 tahun atau cuma 2 tahun ini. Artinya apa? Bahwa kita sebenarnya harus bekerja keras itu. Apalagi Madinya, jangan sampai madrasah ibtidaiyahnya itu jebolan Al-Jali tidak bisa baca kitab kuning. Itu saudara-saudara. Kenapa saya berani bilang kayak itu? Ini untuk kemajuan kita bersama. Al-Jali milik kita bersama. Untuk rekomendasi selanjutnya adalah tentang transparansi tentang keuangan. Artinya apa? Ini adalah ruh organisasi lembaga pendidikan. Ekonomi adalah ruhnya. Kalau kita di bidang keuangan, di bidang ekonomi melemah, pendidikan pun akan melemah. Itu pun berkaitan dengan kesejahteraan guru-guru yang mengajar di lingkungan YKPN Al-Jali. Itu artinya keuangan harus transparan gitu. Biar tadi itu tidak ada kesedihan sosial, tidak ada kecemburuan sosial, sehingga Al-Jali akan mudah gitu. Kalau di internalnya maaf kata bobrok, nah bagaimana untuk Al-Jali maju? Mari kita bersatu, mari kita kerja kolektif, mari kita kerja keras. Itu kalau itu sama YKPN Al-Jali jalankan prinsip-prinsip berorganisasi, insya Allah Al-Jali akan maju, Al-Jali akan jaya. Kalau mau misal tidak butuh Ihsan akan maju, Ihsan akan jaya. Bersatu aja, kompak aja, itu sudah maju. Tapi yang paling berat tugas kita adalah tentang pendidikan. Pendidikan persaingannya ketat. Di era globalisasi ini, pendidikan bersaing. Istilahnya, engkau kan orang ada, mung menolak menarik. Ya orang sekolah lo menarik, mau sekolahan dia pendidikan program-programnya secara kulikuler dan ekstra kulikuler tidak menarik, ya mohon maaf, ya juga tidak menarik. Makanya kalau bisa penuhnya yang spesial, gitu loh. Itu tentang untuk yayasan, mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi dan segera dilaksanakan, karena kita bukan saatnya untuk menunggu tapi saatnya menjemput bola. Itu mungkin itu dulu penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf terhadap ketua yayasan, pembina dan seluruh pengurus. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua karena barusan memberikan rekomendasi, ini adalah pionir Al-Jali di masa almarhum Kiai Fathul Qorib. Salah satu ikonik yang saya idola, walaupun secara nasab paman saya, tapi saya tetap
mengikuti jalur-jalur para alumni-alumni Sepuh. Terima kasih, sangat istimewa, sangat spesial dari rekomendasi dari kerabat Iksal Jateng Semarang. Ada beberapa rekomendasi untuk Iksal dan ada beberapa rekomendasi untuk pendidikan Al-Jali dan ada rekomendasi untuk keseluruhan lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali. Yang pertama rekomendasi dari kerabat Zainal Abidin itu menanyakan tentang perkembangan Iksal selama 1 tahun ke depan. Yang dipertanyakan adalah program kerjanya seperti apa. Tapi sebelumnya perlu diingat bahwasannya Iksal ini sama seperti Al-Jali, milik kita bersama. Program kerjanya juga milik kita bersama. Jadi program kerja Iksal itu keseluruhan mungkin bisa dipukul rata atau bisa disesuaikan dengan korda masing-masing. Dan yang kedua, mengenai loyalitas Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali ataupun ikatan kerabat santri dan alumni Al-Jali terhadap pendidikannya. Dan yang ketiga yaitu militan. Jadi memang Al-Jali harus punya kaderisasi militan untuk membawa Al-Jali ini ke depannya. Dan yang terakhir, rekomendasi mengenai transparansi sebelumnya adalah tentang grafik lembaga pendidikan. Ya. Tapi sekali lagi kerabat-kerabat alumni dan santri Al-Jali harus digarisbawahi tentang kegiatan silaturahmi nasional ini. Ada wadah ataupun zona-zona tertentu yang tidak bisa kita keluarkan dalam kegiatan kali ini karena menyangkut ada lembaga pendidikan RA yang harus dikoordinasikan dengan para kepala, ada lembaga Madin yang harus juga dikoordinasikan kepada Madin. Mungkin nanti Ketua Yayasan bisa membantu tentang grafik kuantitas dan kualitas pendidikan Al-Jali mulai dari tingkat bawah sampai atas. Dan yang terakhir adalah rekomendasi tentang transparansi keuangan. Lagi-lagi tidak, kami bukannya tidak memomporkan ataupun membuka secara terang-terangan bahkan ini, tapi setiap tahun insya Allah para kepala kemarin sudah memberikan transparansi tentang kegiatan kepada wali murid 1 tahun ke depan. Ya, monggo kepada pengurus pusat ataupun pembina ihsan ataupun ketua yayasan, intinya kita mencari solusi bersama. Tidak ada istilah mana yang bertanggung jawab, mana yang harus mengeksekutor. Kita sama-sama memberikan solusi. Apabila dari korda yang lain memberikan solusi, oh ini solusinya yang disampaikan oleh kerabat Zainal Abidin, oh ini solusinya yang pernah disampaikan oleh kerabat Musta'in, monggo kepada ketua pembina ketua yayasan kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada alumni Sepuh yang telah memberikan rekomendasi kepada pengurus Iksal pusat khususnya. Tadi ada 2 dari senior Sepuh yang memberikan rekomendasi, sudah saya catat. Untuk terkait masalah ini, karena ini adalah Iksal yang mengadakan, yang memberikan wadah atau tempat pertemuan silaturahim bahasa Madura temu kerong para alumni, biar selain kita berdiskusi santai, jadi saya minta kepada seluruh peserta jangan terlalu tegang, santai saja sambil ngopi sambil rokok. Artinya di sini forum ini bukan forum tegang, tapi forum santai. Jadi kita bawa santai, bawa ngopi, bawa rokok, yang perempuan bawa ngobrol santai. Jadi tidak usah tegang. Saya rasa saya lihat kok tegang gitu. Jadi ini bukan forum tegang, tidak. Forum ini adalah forum temu kerong, bahasa Madura temu kerong. Saya tak pernah tebangki, bisa tebangki. Saya tak pernah kenal, bisa kenal. Saya tak pernah oning, bisa oning. Oh ternyata sampean alumni juga. Sebab oning tebangki neng luar. Oh gula alumni Al-Jali, pada gula alumni Al-Jali. Senikah, nikah tunjuna acara. Jadi semakin ngereng dan setuju alumni sesepuh laki atau bini ngereng saya tegak, Syekh junior sebaru ngereng saya tegak, karena acara nikah di situ mulai dari angkatan Madin Sepuh sampai dari angkatan MTS Syekh baru lulus.
Jadi memang acara nikah bukan acara tegang lagi, acara santai. Ngereng pada saya aja monggo, ngereng sepi kopi monggo. Ibu dari Pak Mustain beda yang dipertanyakan terkait masalah maksud dan tujuan ihsan nikah dibentuk apa? Tujuan konkret terkait masalah ihsan. Kita bahas persatu ihsan anikah organisasinya para alumni intinya nikah organisasinya para alumni pernah belajar di Al-Jadi mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas nikah berdenah para alumni salah satunya contoh nikah tujuan kenapa ihsan nikah main bentuk karena ihsan nikah bentuk karena ingin menampung semua aspirasi masukan dari para alumni yang keluar dari Yayasan Taman Pendidikan Al-Jadi. Makanya alumni saya baru keluar nikah ada 2 inisiatif dua organisasi. Estona organisasi nikah sudah lama saya mau dibentuk, tapi karena memang ada beberapa kendala hanya baru 2 tahun kemarin yang baru dideklarasikan dan baru dikukuhkan. Tapi alhamdulillah saya sampaikan walaupun hanya dibentuk beberapa tahun tapi signifikan kepengurusan ihsan ini sudah sangat luar biasa karena sudah dibentuk di berbagai wilayah. Di Korda masing-masing wilayah alhamdulillah sudah dibentuk. Salah satunya di Korda Surabaya sudah terbentuk, Korda Jawa Tengah sudah dibentuk, Korda Jakarta sudah dibentuk. Ini bentuk dari keseriusan teman-teman pengurus terkait masalah ihsan untuk membentuk ihsan. Itu salah satunya. Yang kedua, maksud dan tujuan saya sedikit bercerita. Sebelum ihsan dibentuk, pengurus anikah kita mengadakan mubes nikah musyawarah besar terkait ihsan. Nang dalam mubes nikah terbentuk yang namanya ADART. ADART ini kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi. Jadi organisasi ihsan nikah empot iatur dalam buku nikah. Buku anikah lastareh disempurnakan, pon lastareh dibukukan. Mananti alumni teroke ingah buku nikah langsung komunikasi dengan pengurus pusat, insya Allah secara file atau secara buku akan dikasih karena sudah print. Di dalam buku itu sudah tertera semuanya, mulai dari program kerja sampai struktur itu sudah ada semua. Maksud dan tujuannya organisasi ihsan bentuk pula membaca ADRT kadito situng saus segebayano leres saya buatin Pak Mustain. Yang paling kuat tujuannya nikah hanya silaturahim antar alumni mulai sesepuh sekarang semude. Karena selama nikah Yayasan Taman Pendidikan Pak pernah abadi organisasi kealumnian. Lah baru semakin kan tujuan hanya situ, ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah, tali silaturahim antar generasi. Nikah tujuan pertama, yang paling mendasar nikah. Tapi ada tujuan-tujuan yang lain. Salah satunya yang itu tujuannya adalah untuk memajukan lembaga kita tercinta. Kenapa? Yang itu Yayasan Taman Pendidikan Al-Jadi. Mulai dari lembaga RA sampai ke lembaga Madrasah Aliyah. Tujuan yang kedua, nikah. Yang ketiga, sinergitas antara alumni sepuh sareng alumni saya baru. Ada kesamaan persepsi, ini kan tujuan untuk membentuk ihsan. Salah satu bentuknya, tujuannya. Maksudnya ini salah satu maksudnya saya terbukti di semakin nikah mengadakan reuni akbar nikah maksudnya mare alon polong kan itu antara alumni laki bini sepo muda nikah yang mare atau maksud mare oni sering nikah alumni, senikah alumni sekali itu. Nikah salah satu tujuan kali itu. Terkait masalah pertanyaan dari Bapak Mustain terkait masalah tujuan konkret dari ihsan.
Tapi jangan khawatir, tujuan Taufik Ihsan ini akan selaras dengan tujuan Yayasan Taman Pendidikan Al-Jadi, karena Ihsan Nikah adalah anaknya Al-Jadi. Jadi lo kira menyimpang dari tujuan-tujuan yang akan dirumuskan oleh Yayasan Taman Pendidikan Al-Jadi. Anika sebenarnya Lestari sampai yakin Pak Ketua dan Pak Ketua setiap melaksanakan kegiatan pembentukan Porda di wilayah masing-masing. Pak Ketua menyampaikan ini terus visi dan misi, maksud dan tujuannya di Cilacap, di Semarang, di Jakarta, di Surabaya, itu yang disampaikan agar ada pemahaman yang sama. Kita terkait masalah maksud dan tujuan, terkait masalah dari senior kita dari Pak Zainal Abidin ada beberapa rekomendasi ya terkait masalah itu, dan juga ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf Pak Zainal, saya hanya ingin menjawab sebagai kapasitas saya, yaitu adalah pengurus Ihsan. Jadi saya akan menjawab rekomendasi dan pertanyaan terkait masalah Ihsan. Terkait masalah lembaga yayasan, memang kata Pak Arif tadi ada tempatnya masing-masing. Saya tidak bisa melangkahi batas-batasan itu. Terkait masalah Ihsan, saya sampaikan yang program kerja jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Saya sampaikan kepada seluruh alumni, Ihsan baru didirikan 2 tahun yang lalu, tetapi program kerja yang dilaksanakan oleh Ihsan ini sudah sangat luar biasa. Saya sampaikan yang pertama, Ihsan mengadakan pertemuan rutinitas bulanan untuk alumni yang ada di Madura. Sistemnya nikah percompok-compok alumni, nikah waktunya nikah per tanggal muda, tanggalnya tidak, tapi tanggal muda. Arena nikah tentuakin areh minggu, setiap hari minggu nikah alumni nang Madura nikah ada akhir yasinan, ada yasinan sopor anam dan lain-lain. Nikah pertemuan alumni nang Madura, nikah percompok masing-masing khusus untuk alumni yang di Madura. Nikah sudah, alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 tahun, sudah berjalan, dan ini alhamdulillah sangat nilai positif kepada masyarakat, ini sangat luar biasa. Artinya apa? Alumni Al-Jadi ternyata masih bersatu. Nikah salah satu contoh program kerja PT-nya. Terkait masalah program kerja lainnya, Ihsan sudah mengadakan kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, akad Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Ihsan sudah mengadakan kegiatan hal tersebut. Yang kedua, Ihsan pun juga sudah melaksanakan kegiatan HUT RI, yaitu pada 17 Agustus, yaitu dengan jalan-jalan santai kemarin. Dan itu pun yang hadir bukan masyarakat Beler saja, tetapi dari berbagai desa-desa yang lain ikut hadir. Artinya di sana Ihsan pun juga masuk ke masyarakat. Itu salah satu bukti Ihsan ini memang benar-benar serius untuk membentuk organisasi. Itu salah satu program kerjanya yang sudah dilaksanakan. Terus yang selanjutnya program jangka panjang kita yang sudah tertuang dalam program kerja oleh pengurus pusat. Ada program kerja panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjang sebenarnya adalah reuni ini. Jangka panjang. Kenapa reuni ini jangka panjang? Karena reuni ini tidak mungkin 1 tahun 1 kali diadakan. Pengennya teman-teman pengurus ini 3 tahun sekali. Ini yang jangka panjang. Karena memang banyak masukan dari para alumni, dari para pengurus untuk melaksanakan kegiatan reuni, karena jadi tidak pernah melaksanakan reuni, maka Ihsan dengan niatan bismillah suat kepada Kiai Ahmad Khalil Mabruri untuk mengadakan reuni. Alhamdulillah hari ini terlaksana mengadakan kegiatan reuni akbar. Ini sebenarnya jangka panjang. Terus jangka panjang yang kedua terkait masalah kegiatan, yaitu adalah mubis dan pergantian pengurus. Ini pengurus diganti selama 3 tahun dalam 1 periode. Ini adalah jangka panjang. Terkait masalah kegiatan sosial, saya sampaikan ini juga pun sudah ada, tetapi memang masih belum terlaksana. Salah satu contoh kegiatannya dari Pak Asrofil Anam, yaitu akan mengadakan kegiatan sunatan massal dan
dan pembuatan gratis nantinya kepada masyarakat. Ini kegiatan secara sosialnya Pak. Jadi kepada Pak Zainal jangan khawatir, Iksan akan tetap berkoordinasi dengan yayasan, satu tujuan, satu maksud, dan satu visi dan misi. Itu terkait masalah Iksan. Visi misi Iksan tidak lepas dengan visi misinya Yayasan Taman Pendidikan Anjali. Kita tidak merubah hal itu karena kita lahir dari Anjali. Kita pun akan kembali kepada Anjali, berproses pun untuk Anjali. Iksan itulah Iksan. Jadi saya dengan Pak Mahfud sudah bertekad bulat terkait masalah itu dengan semua pengurus. Itu terkait masalah rekomendasi yang disampaikan kepada Iksan. Terkait masalah rekomendasi nanti ada wewenang-wewenang tersendiri. Lagi-lagi jangan tekan, santai. Dan monggo kepada Pak Jumadi atau kepada yang lain. Pak Jumadi selaku wakil ataupun langsung dari ketua yayasan atau dewan pembina untuk memberikan tanggapan mengenai rekomendasi dari kerabat Zainal Abidin. Monggo. Salam kong dan boleh ingin menanggapi dari apa yang disampaikan senior kita Bapak Zainal Abidin, seperti yang telah disampaikan sesi acara hingga Dinto rekan Arif Abdullah, bahwasannya Pak Zainal ini adalah salah satu alumni idola kita bersama. Karena apa? Pendidikan organisasinya sangat luar biasa, sangat menggelitik saya sebagai pengurus pusat untuk betul-betul serius dalam menjalankan roda organisasi Iksan ke depan. Salah satunya yaitu adalah loyalitas kolektif, dan yang terakhir apa Pak Zainal? Militan. Dan ini adalah salah satu prinsip yang betul-betul harus kita miliki bersama. Mungkin kalau pengurus pusat itu semilitan, seloyal, kolektif tanpa dibantu oleh alumni-alumni sebagai korda-korda tak bisa. Makanya saya baca kolektif itu dengan secara keseluruhan. Ini kan pendidikan organisasinya sangat luar biasa dan sangat membantu saya dalam menjalankan organisasi. Saya sering komunikasi secara pribadi dengan Bang Sinar. Saya panggilnya Bang. Kenapa? Ngocak kakak, dimin, gudang semua orang. Lo ngocak kakak, lo ngocak ustad, ngocaknya mana lah Bang? Karena sana pada tua kata ingat langka ngocaknya mana? Karena beliau orangnya luar biasa. Makanya gue ambil jalan tengah Bang. Nah, seperti itu. Maka terima kasih atas rekomendasinya Bang. Maka mulai saat ini apa yang sampean sampaikan kepada kami akan betul-betul menganalisis, akan betul-betul menjalankan sesuai kemampuan kami. Seperti itu Bang. Terima kasih. Saya sangat apresiasi betul terhadap panjenengan dan juga saudara saya sendiri Kak Mustahil. Ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan tawa, artinya tawakan luar biasa. Sama yang benar ya sebenarnya. Karena ada kerja minggu, ada jawab ada. Uang aja jawab. Ini kan belum biasanya mereka hari ini hari buku nak. Kalau mau kita buku nak. Kita yang boleh. Ya kalau mau agak. Makanya mereka alhamdulillah sudah terjawab oleh Bapak Sekjen. Untuk lebih konkretnya atau secara luas, insya Allah apa yang disampaikan Pak Sekjen itu betul, bahwa sudah tertuang dalam buku anggaran dasar dan buku anggaran rumah tangga. Nanti bisa dibedah kembali kalau memang di buku itu ada yang hal-hal yang kurang masuk, maka boleh dibetulkan nanti ketika ada konferensi luar biasa. Insya Allah tahun 2023 tepatnya bulan Syawal akan diadakan konferensi pemilihan ketua umum dan pengurus-pengurus. Maka siap-siap alek-alek saja untuk mengganti kami, untuk menjalankan apa yang telah kita jalankan sebelum sampean-sampean. Alek saja siapa gigi, siapa gigi. Lo selamanya boleh benar ketua, lo selamanya boleh benar pengurus. Maka harus ada rotasi dan harus ada perubahan
demi kemajuan Iksan. Terima kasih. Maka bisa dilanjut oleh Bapak Junadi terkait rekomendasi Bang Sinar. Terima kasih atas waktunya Pak Said sudah dijawab. Pak Saina itu adalah teman juga saya sebetulnya, sangkatan. Jangan heran, jangan kaget apa yang telah disampaikan karena beliau sudah terbiasa dan biasa. Karena beliau pernah menjadi aktivis yang sangat populer di masa itu. Sekarang pulang karena ada panggilan Iksan, ada panggilan hati nuraninya melewati dengan organisasi yang namanya Iksan. Sebetulnya kalau dibicarakan di publik ini karena ini internal, maka saya harus menjawab selaku yang ada di naungan Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali. Biar apa? Biar sama-sama tahu bahwa setiap pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali ini tidak abal-abal, melainkan mulai dari proses dengan adanya pendidikan PAUD dan GB ini legalitasnya sudah diakui oleh pemerintahan. Ada sertifikat, ada piagamnya. Naik lagi tarik ke atas yang namanya RA, Raudatul Atfal atau yang dikenal dengan TK. Ini legalitasnya jelas, sudah diakui oleh pemerintah dan ditandatangani oleh Kemenang Pusat. Ditarik lagi di jenjang pendidikan formalnya, yakni Madrasah Senawiyah Al-Jali, mulai dari tahun ke tahun tetap ditandatangani oleh pusat atau legalitasnya sudah jelas. Ditarik lagi ke Madrasah Aliyah Al-Jali, ini juga legalitasnya jelas dan bahkan piagamnya sudah ditandatangani oleh pusat. Formal. Untuk non formal seperti TPG, Taman Pendidikan Al-Quran, mulai dari tahun ke tahun alhamdulillah, yang sebelumnya anak itu belum bisa baca huruf alif alif itu ya sepertinya Bismillah, Fatihah dan sebagainya, dengan adanya TPG alhamdulillah bisa membaca walaupun sedikit, walaupun tidak fasih. Itu legalitasnya sudah jelas dan piagamnya sudah ditandatangani oleh pusat Kementerian Agama, dan juga MADI, Madrasah Diniyah Al-Jali, ini juga legalitasnya sudah jelas ditandatangani oleh pusat dan oleh Kementerian Agama. Dan yang terakhir adalah Pondok Pesantren Al-Jali, ini juga punya sertifikat yang telah disahkan oleh Kementerian Agama pusat. Jadi Pak Kuning dan sebagian para alumni jangan rasa khawatir ada kecemburuan sosial terkait dengan pendidikan Al-Jali. Semuanya jelas, bukan lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali itu apa-apa, melainkan sudah legalitasnya jelas dan bisa diterima di kalangan masyarakat. Terkait dengan grafiknya, ya sejati ya, grafik langsung isabat tubuh sudah saya namanya MTS dan MA Al-Jali. Dari tahun ke tahun kan itu Pak Sinar tiap tahun yang lainnya alhamdulillah untuk masalah prestasi itu alhamdulillah menuai dengan adanya pendidikan yang ada di naungan Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali. Bahkan dari tahun ke tahun ini siswa yang telah lulus di Madrasah Aliyah Al-Jali digiring ke PT perguruan tinggi yang ternama, diantaranya Universitas Trunojoyo. Ini semuanya sudah diperjuangkan oleh guru-guru yang profesional. Bahkan ada siswa yang sudah
diterima di bidik misi. Nah, tepuk tangan. Nah, ini kenapa? Karena yang mendidik khususnya di formal, Semawiyah dan Aliyah adalah guru-guru yang berpendidikan atau yang berjenjang, dalam artian yang sudah graduate semua. Seperti itu, Pak. Terkait dengan masalah Yayasan Taman Pendidikan Al-Jalil, perlu saya tegaskan dan perlu saya jawab, itu sudah termasuk legalitasnya sudah jelas, dan juga Yayasan Taman Pendidikan Al-Jalil ini sudah ditandatangani oleh Menkumham. Nah, seperti itu. Jadi motor jelas dan penamoy atau terokro. Jangan gila bahasa terus, santai. Seruput kopinya yang hangat-hangat, hadapi semuanya dengan senyuman. Kejar semuanya menolong, bahkan cerita. Nanti apa? Kopi, sip, sedekah. Oke, terima kasih pada Pak Nabi. Menarik benang merah dari pertanyaan kerabat Zainal Abidin terkait dengan grafis peningkatan pendidikan. Perlu ditambahi bahwasannya pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Taman Pendidikan Al-Jalil terakreditasi B, dan dari 50 madrasah aliyah di Kabupaten 52 di Kabupaten Bangkalan, M Al-Jalil itu masuk 10 besar, mulai dari pendataan administrasi ataupun bahkan pada tahun 2019 siswi M Al-Jalil pernah meraih gelar juara 1 Olimpiade Matematika se-Kabupaten Bangkalan. Dan untuk MTS-nya Olimpiade mata pelajaran Geologi IPA pada waktu 2019 juga. Dan untuk peningkatan tersebut itu selalu tidak stagnan, dan mungkin ya dari alumni semuanya memang ada pasang surutnya. Tidak mungkin kita maju ya insya Allah benar boleh, mari semangat boleh dan semangat lagi. Dan untuk selanjutnya terkait dengan rekomendasi dari kerabat putri, monggo kalau ada yang mau disampaikan, atau dari kerabat putra mungkin yang terakhir karena waktunya malam. Monggo. Ada lagi? Oh, oke, silakan. Oke, mana kita ada nih? Oke, siapa tersarung lagi? Tersarung tekan. Ini kan agendanya ngopi, malah pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neti memperkenalkan diri. Asmaipun Kula Imron Nawawi, lulusan MA 2009. Saya pertama Kula Matorati, matur selaku seniornya kepada Yayasan Taman Pendidikan Al-Jalil dan pembina yang sudah mendukung Ikatan Kerabat Santri dan Alumni Al-Jalil Pusat untuk mengadakan reuni akbar dan silaturahmi sehingga Kula pribadi bisa aki-aki kepada semua alumni baik yang sepuh maupun yang paling muda. Yang kedua, saya atas nama Korda Jawa Tengah menabi Jawa Tengah itu boleh Korda. Ini kayak sahabat saati. Jadi tak pantas sekolah ini. Kayak marketing ada boleh seorang akhirnya timpon oleh malaku. Karena memang santri ini kan pembina dan tidak pun ngalah. Salah satu ciri santri kan memang ngalah. Terus poin yang kedua, saya ingin mengajak kepada alumni. Kula ada 2 alumni ini, karena kula alumni, mari bersama-sama kita mengabdikan diri dan berjuang melalui organisasi Wadah Iksal. Karena kalau kita sudah berjuang melalui Wadah Iksal, maka kita otomatis berjuang juga untuk Al-Jalil. Nah, kalau kita sudah berjuang melalui Iksal dan untuk Al-Jalil, maka kemajuan Iksal itu menjadi kemajuan Al-Jalil. Seperti apa disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, dia visi misinya Iksal, dia visi misinya Al-Jalil. Terkait apa yang disampaikan oleh rekomendasi pamanda saya di Pulen, jadi Abang Zainal Abidin menanti Pak Ketum tadi menyebut atau memanggil
nyaman saja itu kan forum arembulan, forum keluarga, sitong kelompok, pola pembeda nunggu kilo tapatnya romantis. Nah, dalam forum hari ini ayo mau Nabi beri tapatnya romantis, hari itu romantis. Memberi tanya kabar, ayo tanya kabar. Nabi beri tanya Allah, ayo sudah Allah kita. Nah, Nabi kela adaku perkembangan Islam dalam 2 tahun, dan yang menang 2 tahun. Nabi ibarat lagi baji, 2 tahun nih, kadang tidak sampai. Ibu-ibuan, artinya apa? Iksal ini sudah baik. Sekelas Iksal yang baru 2 tahun sudah membentuk porda-porda di Jawa, porda-porda di luar perantauan. Di Jawa Tengah saja belum ada Iqbal. Iksal sudah ada. Dan Sirawan dibandingkan dengan Iqbal dia tidak ketemu karena Iqbal alumnya sudah ribuan, sedangkan kita alumninya mungkin sudah masih ratusan. Tetapi saya tegaskan, saya tidak pernah malu menjadi bagian dan alumni dari Al-Jali. Salah satu contoh, ketika pulang menjadi salah satu mahasiswa di kampus Semarang, Universitas Gajah Semarang ya. Angkatan saya itu tidak ecek-ecek, semuanya pintar-pintar dari konferensi dan sebagainya. Tetapi saya membuktikan bahwa di pulang Anda bisa menjadi pemimpin. Begitu. Kemudian kita kayak nasab. Nah, kayak nasib itu jadi pelajar pola. Kayak nasib karena keberat oleh keluarga sehingga pulang putus hati ya sejalan. Boleh tak bakar sapi. Nabi boleh tak putus hati untuk bakar sapi karena keluarga. Boleh makanya kalau oleh beasiswa di luar negeri dan dalam negeri tidak melek. Dan garansi menjadi dosen membahas. Ya, pola selain pula beda alumni sebajar lebih bajar daripada pula. Ya pula bajar, bukan pula tak bajar. Pola lebih banyak kesempatan bisa kuliah, bisa menjadi aktivis sehingga punya relasi dan sebagainya, bisa S2 dan bisa menjadi dosen. Kan Al-Jali bisa bangga. Tidak hanya Mas Humaini, ada Mas Humaini yang berikutnya begitu, kan ini kan. Terus yang terakhir, ini saya kadang pula sampai lagi menabi beda hal-hal yang kaitannya dengan masalah apa yang disampaikan militansi realitas. Saya kira semuanya sudah militansi realitas dan juga kolektif. Tetapi perlu saya sampaikan, bahasanya Bung Karno dan salah satu aktivisnya ini pertama punya ini, kita tidak hanya kolektif, tapi kolektif kolegial. Ya. Artinya apa? Ya, alumni ini tidak hanya ketika ketemu luarnya saja senyum-senyum, tetapi dalamnya juga tersenyum. Gitulah. Ya, tidak luar, tetapi dalamnya juga. Jangan bilang iya, ya lakukan sana tetapi ketika di belakang apa kok sih? Jangan begitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah malam. Jadi saya bergelar apa pahit Allah karena asal oleh para mari. Tetapi udah mewakili Porda Jawa Tengah, pembina Nora Merulot dan Yaya Honili selaku yayasan. Kenapa saya sampai lagi Paman Dahulah Zainal Arifin, tentu itu demi kebaikan Al-Jali, demi kebaikan Iksal, tidak ada maksud lain. Menanti pula sarang masilang itu ada kepentingan apa? Pula murni hanya mati selaku santren, pula hanya santren. Jadi kiki, mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kerabat Imron Nawawi selaku alumni angkatan 2009 ya, lulus MA bersama. Dan monggo kepada pembina ataupun yayasan yang ingin disampaikan terkait acara Reuni Akbar dan Silaturahmi Nasional Santri dan Alumni Al-Jali sebagai penutup, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Dari awal kita menyimak sangat seru bahwa ternyata kepedulian alumni terhadap lembaga yang ada di Al-Jali Bintoh masih besar, masih membara. Tepuk tangan untuk para alumni. Pertama yang saya tangkap adalah
prestasi dari alumni tahun ke tahun, prestasi siswa-siswi, anak didik Al-Jali dari tahun ke tahun. Nah ini yang dipertanyakan dari tadi kan. Sekarang saya akan membuat sebuah istilahnya inspirasi atau aspirasi, bahwa ada peribahasa yang mengatakan jangan kau panen padi ketika menghijau, melainkan panenlah ketika ia menguning. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa membuat pernyataan statement, oh sekarang siswa Al-Jali tak sukses. Karena apa? Karena masih dalam proses pembelajaran. Namun lihatlah ketika ia sudah menjadi alumni. Gila Manabi kita secara gila jepang gila statement apa gila signifikan, kita tidak masuk akal. Wong nambah korda coba tengah gila Pak Imron Nawawi ini kan ketika selain almarhum Esoro Mutali Sampo mau bagi kecap kira bunten. Namun menjadi apa? Forum kerukunan umat beragama di Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Pak Imron. Ketika kita menghukumi Pak Imron menjadi santai, jadi murid, tak bisa. Makanya saking Arab, suara Arab, penyair Arab mengatakan ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tadririyahu bima la tastahissufun. Tidak semua yang ada di dunia ini bisa kita cerna dengan akal kita. Karena apa? Karena kapal berlayar tidak dengan alunan samudra, melainkan dengan angin yang menghembus. Kemudian selanjutnya, bila ada peribahasa harus ada transparansi. Namun disangka oleh Pak Sekjen ada tempat-tempatnya. Wes, sekarang begini kalau mau transparan. Kemarin saya mengadakan rapat wali murid. Nika FMK Sombangan, nika ngomong. Bagaimana kita mau militan kalau dimintakan untuk anak didiknya sudah ngomong. Nah ini kalau dimintakan transparan. Ini pada Pak Mas sebagai MC-nya kemarin. Artinya apa? Artinya kalau semua hal yang ada di Al-Jali kita florkan, kita publikasikan, ini pasti ada pro dan kontra. Lah makanya dalam kaidah fikih darul mafasid muqaddabun ala jalbil masoleh. Kalau dalam istilah filsafatnya itu kita harus mengambil sesuatu yang lebih aslah, yang lebih penting, yang lebih bermanfaat untuk kita bersama, atau dengan relativitas. Kalau dalam siapa yang namanya itu ilmuwan barat itu. Kemudian ketiga, menggelak ibaratkan pedagang. Oleh apa pedagang menurut orang dan makin aja ini apa? Pendidikan silat ada Pagar Musa di bawah NU. Pendidikan pedukunan ada alumni mendirikan Padepokan. Pendidikan filsafat ada yang namanya sebuah tahosus dari Socrates, Galileo Galilea, kemudian dari Thomas Aquinas, kemudian dari Karl Marx yang mengarang buku Das Kapital. Mau belajar apa di Al-Jali? Mau belajar kitab kuning dari zaman Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam As-Safi, Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, dari kitab Al-Wasit, Wasit Wajiz, Al-Majmu'. Mau minta apa di Al-Jali? Cuman pertanyaannya adalah apakah alumni masih mempercayai Al-Jali sebagai lembaga pendidikan? Buktinya alumni yang memondokkan Al-Jali ini ke Senapan. Nah jangan salahkan para guru-gurunya. Mau ilmu apa? Teknologi, baru nikah bisa rancang mesin cuci Nursihin. Lagi, tepuk tangan Nursihin. Lah, kita kurang apa di Iksal? Di Al-Jali kurang apa? Kita semuanya ada di sini.
baru seduko, baru saya dosen ke Jakarta. Sampai tertina apa kemarin kebanggaan nggak bisa sekarang menghadiri reuni karena ada acara para dosen di Jogja. Itu bentuk prestasi dari para alumni. Nah, mana bisa jelingki karena maksudnya biasa kok saya temu. Saya temu. Mun ngolong pati jak perban ijo jak perban biru. Perban tepan kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, makanya pertanyaan guna. Al-Jali ini mau dikemanakan? Nah kan tidak mau dikemanakan, ya mau kita jalani. Dengan pertama roda dan mesinnya adalah para alumni ada pemasok di Al-Jali, dari Mas Aguli Al-Jali, dari Mas Maju Al-Jali, alumninya salah satunya, oh Al-Jali kurang ini, dalam semua Al-Jalinya kurang ini. Padahal ketika dicek lokasi, Al-Jali itu bagaikan samudra. Ini orang ilmu apa? Ilmu hitam bada, ilmu putih bada. Lagi, orang apa Al-Jali? Ilmu hukum banyak alumni Al-Jali yang SH. Ada ketua umum PNI, mantan ketua umum Sejatim, Bapak Zainuddin SH. Mereka se-Jawa Timur. Negu PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, sampai cek. Jabatan 2017-2016 sampai cek, sampai sarung polisi itu umroh gratis. Ketika yang jadi anakku ngompor, anakku akumnya sarung banyai Nurmaya. Jadi jak jeli ketika jadi siswa, jadi santri jak jeli. Tapi sekarang jadi apa? Jadi kepengurusan partai. Jadi mana bicara pun singkat kata, bagaimanapun Al-Jali sekarang dan bagaimanapun di depan masih ada muassis di belakang kita, masih ada pendiri di belakang kita yang selalu mendoakan kita. Selama masih akar yang melekat di dalam tanah, meskipun buah-buahan tidak berbuah, meskipun daun-daunan tidak tumbuh, namun pohon tidak akan tumbuh. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka orang-orang yang mati di jalan Allah adalah orang yang meninggal, melainkan mereka adalah orang-orang yang hidup. Ketika Fathul Qarib kana Ramadan bisa ninggalin badan gaula sareng ajudan sedaya. Doa-doa mereka yang memberikan spirit, memberikan energi terhadap kita untuk melangkah dan menatap masa depan yang gemilang. Terakhir, menjepon gelak ke Fathul Qarib rampon berdih pendidikan. Dan jepon pun sederhana. Agak baik anak di membesarkan anak melahirkan lima. Agak baik anak di meraja anak melahirkan lima. Arabat anak di agak baik anak melahirkan lima. Mun agak baik semalam sih. Lah semarabat dah seminta area. Kadang gelak bal-balan yang tas. Lah sama dengan Al-Jali. Kalau buat jadi, tapi untuk membesarkan dan merawat butuh perjuangan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh alumni di berbagai tingkatan apapun berbagai korda. Menarik benang merah, tidak ada kata lain bahwasannya Al-Jali dan Ihsan milik kita bersama. Dan perlu dibahas juga bahwasannya kita adalah keluarga, kita adalah satu darah, kita adalah satu perjuangan dalam ikatan kerabat, santri dan alumni Al-Jali. Dan untuk acara kali ini kita sudahi karena sudah mulai pukul 16.45. Dan untuk para alumni, apabila ada ingin bersesi foto di depan panggung itu ada background menandakan bahwasannya kita Al-Jali. Dan di ruangan sebelah itu ada ruang
peninggalan pendiri Al-Jali, mulai dari kitab-kitabnya, terus bajunya dan lain sebagainya. Mungkin bisa sambil lihat atau langsung sambil sholat asar berjemaah, monggo. Diinformasikan untuk sejenak alumni untuk sesi acara pertama ini acara dialog ini terakhir, tapi acara inti itu nanti malam. Nanti malam ini nanti pertanyaan dari senior Kak Sinan terkait masalah prestasi. Acara inti nanti malam ini ada acara pemberian kepada alumni yang berprestasi. Pengurus dan alumni sudah mengantongi nama-nama alumni yang berprestasi di luar. Itu nanti salah satu bentuk wujud nyata alumni Al-Jali mempunyai prestasi-prestasi di luar. Terus yang kedua, cara yang kedua adalah penyampaian pesan dan kesan. Jadi nanti alumni baik perempuan ataupun laki-laki yang ingin menyampaikan pesan-pesan nanti ketika acara inti. Terus yang terakhir adalah acara inti nanti malam itu adalah pemberian cindera mata kepada pengurus Pemkab Porda dan yang lainnya. Jadi mohon kepada seluruh alumni nanti malam tetap hadir, karena nanti malam insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Salman Al-Farisi Sekretari Pramian tadi toh. Jadi mohon tolong pakai dan mohon kehadiran nanti malam secara starena dan maghrib tadi toh. Dan untuk informasi, ketika lihat di peninggalan pendiri dilarang foto, dilarang foto. Oke, terima kasih dari kami selaku panitia Reuni Akbar dan Silaturahmi Nasional Santri dan Alumni Al-Jali. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.